Kenapa judol menjadi alat alternatif kekayaan? Pernah nggak sih kamu dengar ada orang yang tiba-tiba kaya gara-gara judol alias judi online? Uang jutaan, bahkan ratusan juta, katanya bisa cair dalam semalam. Tapi beneran bisa kaya dari situ? Atau cuma jebakan modern? Hari ini kita bakal bahas kenapa banyak orang menganggap judol sebagai alat alternatif kekayaan dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar fenomena judol. Di era digital, semua serba cepat. Uang, hiburan, bahkan peluang kaya semuanya bisa lewat HP. Nah, judol muncul sebagai jalan pintas. Banyak yang berpikir, daripada kerja capek, mending cari cuan lewat game yang bisa kasih uang instan. Di beberapa forum dan grup media sosial, banyak yang pamer menang ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Tapi yang jarang ditunjukkan adalah berapa banyak yang kalah. Psikologi di balik judol. Judol bukan cuma permainan angka. Dia dirancang buat ngasih efek dopamin ke otak hormon kebahagiaan yang sama, kayak waktu kamu menang game atau dapat notifikasi positif di medsos. Sekali kamu menang kecil, otakmu bilang, "Wah, ini gampang, coba lagi." Dan dari situ, kamu mulai ketagihan. Banyak orang menganggap aku hampir menang, padahal sistemnya emang dibuat supaya kamu nyaris menang terus. Rasa nyaris menang itu bikin otak percaya kamu bisa kaya. Padahal kamu sedang dikontrol sistem. Kenapa orang melihatnya sebagai jalan kekayaan? Sekarang pertanyaannya, kenapa banyak orang menganggap judol sebagai alat alternatif kekayaan? Frustrasi ekonomi. Banyak orang merasa kerja keras nggak cukup buat naik kelas ekonomi. Harga naik, gaji stagnan, jadinya apapun yang menjanjikan uang cepat jadi menarik. Influencer dan testimoni palsu. Banyak akun yang sengaja menampilkan kemenangan palsu buat menarik korban. Mereka bilang, cuma modal 100 ribu bisa jadi 10 juta. Padahal itu semua strategi marketing. Harapan semu. Ketika orang kehilangan harapan di dunia nyata, mereka berpegang pada mimpi maya. Dan judol jadi tempat pelarian dari kenyataan. Siapa yang sebenarnya kaya? Sekarang kita tanya lagi. Kalau semua orang bisa kaya dari judol, siapa yang rugi? Faktanya, yang benar-benar kaya adalah pemilik platform. Mereka menggunakan algoritma untuk memastikan bahwa kamu bisa menang, tapi nggak akan menang terlalu banyak. Jadi, setiap kali kamu main, uangmu perlahan pindah ke sistem. Kamu senang sesaat, tapi dompetmu menipis perlahan. Dalam ekonomi digital, judol bukan alat kekayaan bagi pemain, tapi alat pengumpulan kekayaan bagi pemiliknya. Dampak nyata di dunia nyata. Data menunjukkan ribuan orang kehilangan tabungan, rumah tangga rusak, bahkan masuk penjara karena judi online. Banyak yang terjebak pinjol karena ingin balikin modal yang hilang. Lingkaran setan ini bisa berakhir tragis. Dari coba-coba, jadi kehilangan segalanya. Jadi, kenapa judol dianggap alat alternatif kekayaan? Karena dia menjual harapan instan di tengah dunia yang penuh tekanan ekonomi. Tapi kenyataannya, jalan menuju kekayaan sejati bukan dari keberuntungan semu, melainkan dari pengetahuan, kerja keras, dan strategi cerdas. Kalau kamu mau kaya, jangan pasrah pada peluang acak. Bangun skill, cari peluang nyata, dan biarkan keberuntungan datang sebagai bonus.